Sekali Allah Subhanahu wa taala membongkar kebobrokan para petinggi, orang yang ngaku-ngaku ilmunya paling bersyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam kebobrokan berserakan di depan mata kita, teman-teman. Namun di dalam fakta-fakta yang sedemikian rupa Allah tampakkan kepada kita, masih banyak orang yang buta akan kenyataan dan fakta ini. Baru-baru ini saya mendapatkan berita yang sangat mengejutkan dan paling hebat dan paling spektakuler dari Ketua PBNU, yang dimana beliau diduga melakukan tindakan pencucian uang di dalam tubuh NU. Kita ingin menjalankan agama tidak seperti maling. Nahdlatul Ulama adalah gudang-gudangnya ilmu dan pintu-pintunya ilmu. Pintu ilmu, teman-teman. Dan janganlah orang masuk rumah-rumah kecuali dari pintunya. Faman atal buyuta min ghairi abwabiha. Siap. Barang siapa masuk rumah-rumah tidak dari pintu, dia dinamai maling, teman-teman. Kita memilih menjadi santri karena kita ingin menjalankan agama tidak seperti maling. Jadi begitu katanya, ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin beragama, jangan beragama seperti maling, yang dimana mendapatkan ilmu bukan dari pintunya. Di mana pintunya? Ya di pondok pesantren NU, gudangnya ilmu, tempatnya ilmu. Jadi disitulah pintu ilmu itu berada. Jadi teringat kepada pernyataan salah satu kiai, yang dimana kenapa NU sekarang menjadi amburadul, kenapa NU sekarang menjadi jelek citranya di masyarakat, karena banyak petinggi-petingginya yang makan uang haram. Hasil pengen menghabisi Islam. Ini sangat mengerikan sekali. Ya. Sebetulnya harus kita lawan, tapi bagaimana ya? Apakah kita sudah terbiasa dengan makan haram, apalagi itu orang NU itu ya, TV NU itu sudah sering makan haram, melawan agama, melawan habaib, termasuk masih saudara saya Yahya Sako, pembenci habaib. Na'udzubillah min. Nah, itu bagaimana ya? Memang sudah wataknya begitu. Buat kebanyakan makan haram ya, mulai dari zaman Gus Dur. Bahkan anak santri sarang, katanya alumni sarang, kiai atau santri, tapi membela-bela rezim ini, kebablasan liberal, kebablasan. Entah karena iming-imingan atau memang sudah makan banyak haram, uang haram. Inna lillahi wa inna. Jadi dengan pernyataan itu, kita bisa menyaksikan sendiri, teman-teman, dari kasus korupsi kuota haji, tambang nikel, dan sekarang muncul lagi kasus dugaan tindakan pidana pencucian uang. Coba kita baca beritanya. Ini dari inilah.com ya, teman-teman, yang dimana dugaan TPPU Mardani Maming 100 miliar ke PBNU, goyang kursi ketum Yahya Stakuf. Kita belum selesai nih, ya. Kita belum selesai dengan kasus korupsi kuota haji yang sampai sekarang masih terbengkalai siapa yang akan menjadi tersangkanya. Padahal jelas kuota haji yang awalnya gratis diperjualbelikan itu sudah menjadi delik pidana. Kuota haji yang seharusnya dibagikan 92% kepada haji reguler dan 8%-nya kepada haji khusus dipecah menjadi 50-50. Ini sudah melanggar ketentuan, bisa dikenakan pidana. Tapi sampai hari ini, sampai video saya ini dibuat, belum kunjung diumumkan siapa tersangkanya. Ada apa ini? Pantas saja, teman-teman, KPK seperti kelabakan begitu mengurus kasus ini. Ternyata ada kasus yang lebih hebat lagi, kasus pencucian uang. Lanjut kita baca beritanya. Dana 100 miliar rupiah masuk ke rekening PBNU. Poin pertama, rekening atas nama PBNU di Bank Mandiri. Terus yang kedua, audit menyebut rekening dikendalikan oleh Mardani H. Maming, saat itu bendahara umum PBNU.
Terus sumber dana grup PT Batu Licin 69 milik Maming. Yang kedua, waktu transaksi mencurigakan, teman-teman. 1. Dana masuk 20 sampai 21 Juni 2022 sebanyak 4 kali transaksi. Artinya dibagi 4 tuh 100 miliar dan tidak tahu dikemanakan itu uang. Terus hanya 2 hari sebelum Maming diumumkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Juni 2022. Poin berikutnya, indikasi arah penggunaan dana tidak jelas kemana uang 100 miliar itu mengalir. Coba kita baca poin-poinnya. Tim audit menyebut dana 100 miliar tersebut awalnya untuk 1. Perayaan 1 abad NU. Terus yang kedua, operasional PBNU. Pantas teman-teman. Kenapa banyak yang ingin menjadi ketua ormas? Karena ada beginian. Gak jauh-jauh kalau orang-orang NU, sekali lagi kita garis bawahi oknum-oknumnya, berbicara apa yang mereka bela, apa yang mereka gaungkan, apa yang mereka lakukan, teriakkan. 1. Menjaga marwah agar apa? Agar organisasinya ya seperti ini, bisa digunakan untuk pencucian uang. Terus yang kedua, oknum-oknumnya banyak melakukan penipuan kepada umat. Penipuan dan demi penipuan. Terus yang ketiga, apalagi pembodohan. Hanya terjadi di NU. Habib-habib bebas berkeliaran, jual-jual barokah. Jual keramat. Jubah, siapa jadi ingat sama Ju? Mau tak ada bagia kagak telepon jubah keramat nih kah? Ayo. Hah? 1 juta, Kiai Zenur. Ayo tang jubah. Hah? 1,5 juta. 1,5 juta. Ayo, Pociaki keramat nih kah? Benih sombong gula Pociaki na manfaat sing angkuin nih kah? Ayo. 2 juta. Najul Mustafa. Ayo. Apa? 2,5 juta. 2,5 juta. Bukan saya sombong, saya tidak sombong, tapi saya mudah-mudahan yang megang jubah saya ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kepemimpinannya dijadikan barokah, mudah-mudahan diberikan karomah dari jubah yang saya pakai untuk berdakwah di jalan Allah. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa dijadikan sukses dunia akhirat. Uangnya yang dikeluarkan 2,5 juta lebih diganti oleh Allah 2,5 M. Al-Fatihah. Jual kuburan, oknum-oknumnya. Apa doktrinnya? Kalau kamu datang ke kuburan Habib Fulan, 70 hajat Anda akan terkabul. Segala persoalan akan selesai. Kalau ke kuburan, apa namanya kalau bukan jualan kuburan ini? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Sampai-sampai orang-orang Islam di Indonesia yang ikut para habaib ke kuburan Habib, ya Habib Muhsin ikdi hajatina. Apa artinya? Wahai Habib Muhsin, kabulkanlah hajat kami. Ya bin Muhsin ikdi hajatina. Sudah menduakan Allah, teman-teman. Tak mereka mengajarkan hadis, dalil sahih ataupun dari Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran jelas ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku, aku akan mewujudkan. Allah yang menyampaikan, tapi mereka menyelewengkan dalil itu seolah-olah tanpa perantara Habib gak bakal sampai doanya. Apa namanya kalau bukan pembodohan dan penipuan ini? Kita butuh wasilah. Kalau butuh wasilah, ya butuh Nabi SAW. Kenapa Nabi tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat, kalau kalian mau minta kepada Allah, minta dulu kepadaku, nanti aku akan mintakan kepada Allah. Tak ada satupun Nabi SAW mengajarkan seperti ini, teman-teman. Tak ada. Tapi para habaib banyak yang mengajarkan doktrin-doktrin semacam ini. Orang-orang halu ada di NU memanfaatkan organisasi ini untuk membodohi umat. Simak, siapa itu kemarin yang baru bebas dari penjara? Siapa itu? Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Sudah bertahun-tahun dia di penjara karena kelakuannya nipu umat. Keluar dari penjara jadi tokoh umat NU. Gufron, sengaco-ngaconya Gufron pasti masih ada pengikutnya. Karena apa? Banyak orang atau umat di NU yang bisa untuk diajak ikut kepada pemahaman Gufron. Ini ada ayat diganti menjadi ayat jam-jam. Ya malaikat Jibril, lukum innaka syada'at kalimat kuliyan nasyadil iman Makkah. Al-hafa qul inna rahmatan syahnawawi. Maka inna rahmatan ya malaikat Jibril, mungkin al-innaka syada'at kalimat fil maqam. Kenapa? Doktrin ada wali majdub.
wali gila Sontoloyo. Ormas teman-teman, Ormas NU ini. Harry Pras kok nyerang NU terus. Mau bahas apa? Di Indonesia yang banyak membodohi umat ada di NU, oknum-oknumnya. Coba bahas dong Wahabi. Apa yang mau dia bahas Wahabi? Mereka datang ke Indonesia untuk mencerdaskan umat dari tahayul, bid'ah dan khurafat. Baca lagi poin berikutnya. Dokumen audit internal PBNU tahun 2022 yang beredar menyebut beberapa fakta teman-teman. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa dana sejumlah 100 miliar yang masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama PBNU pada tanggal 20 Juni 2022 dan 21 Juni 2022 dalam 4 kali transaksi adalah berasal dari grup PT Batu Licin 69 milik Mardani. Pada tanggal 22 Juni 2022, Mardani Maming diumumkan oleh KPK sebagai tersangka dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Perhatikan para kriminal ini. Kerjasamanya sangat elok. Sangat-sangat elok. Kejadian 2022 baru terungkap sekarang. Ada sangkut paut dengan PBNU. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking kencengnya dia teriak, orang yang tidak menimba ilmu di NU, pesantren NU, mereka itu maling karena tempatnya ilmu ada di NU. Seolah-olah kalau bukan NU gak dapat ilmu. Pernyataan konyol lagi dari beberapa tokoh dari NU. Kalau kabinet, perhatikan baik-baik, kalau di satu kabinet diisi santri, maka akan aman karena santri rata-rata taat. Holil Sakuf santri, Yakut adiknya santri, Banser, ketua Banser kemarin yang teriak-teriak jangan sampai kalian digorok sama kader-kader Banser. Itu siapa kalau bukan santri? Diisi satu kabinet oleh santri, bobrok tak karuan, rusak. Ceramah-ceramah di majelis ilmu katanya. Apa yang terjadi? Ne Muhammadiyah utut haram, NU wajib. Mesum-mesuman. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh disahane iya. Nipu umat, dawir sana sini, doktrin takhayul, doktrin bid'ah, doktrin khurafat. Gak putus-putus orang ini yang diakui sebagai paling berilmu, paling bernasab ilmunya kepada Rasulullah SAW, tapi banyak kemungkaran di dalamnya. Belum lagi kiai-kiai, ustadz-ustadz, pesantren-pesantren yang mengajarkan santri-santri perempuannya bersimpuh di hadapan mereka. Imam ini mengatakan makruh saja, sebaiknya dihindari dan tidak pakai bungkuk. Cuman ada sebagian ini menjadi tradisi yang udah melekat. Ya, makruh, penghormatan yang dilakukan ini bukan sembahan, merunduk. Apalagi di sebuah tempat yang jika tidak seperti itu nanti akan dipandang dia tidak baik. Lalu jangan berkata, ya kalau tidak baik kenapa kok malah kita budayakan? Bukan itu. Selagi itu akan makruh, ulama Imam Nawawi mengatakan makruh. Dan memang itu bukan sebuah ibadah kecuali niat rukuk. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Berjalan dengan lutut atau berjalan dengan pinggulnya. Karena memang keadaannya menuntut semacam itu karena mungkin tempatnya nggak mungkin saya langsung berdiri. Tapi kadang pakai bahasa lain, kesot. Nah, itu kan itu sebetulnya kan apa bedanya dengan kesot kan gitu? Kesot ya, kesot. Hukum kesot bagaimana? Kalau Anda seorang guru minta muridnya kesot, ya kesombongan. Kalau minta muridnya, kau harus kesot depan saya, kau harus cium tangan saya. Nah ini kan ada nilai-nilai kurang tepat dong, bisa dikatakan perendahan. Tapi kalau seseorang memang tiba-tiba spontan dalam dirinya begitu agungnya penghormatan pada gurunya sehingga dia tidak mampu dia untuk berdiri. Sekarang dia tidak mampu berdiri karena kebetulan gurunya sudah duduk. Dia merasa tidak nyaman kalau ternyata pinggulnya di atas kepala pinggul gurunya, di kepala gurunya misalnya. Dia merasa tidak nyaman lalu dia menempatkan posisikan dia lebih rendah lagi. Apakah ini sebuah ibadah? Tentu bukan. Kalau seandainya pakai berhati-hati kayak Imam Nawawi, okelah dimakruhkan masalah itu. Tapi kalau memang kita memaksa, kamu harus begitu, nggak boleh kalau masuk pondok sini kamu harus begitu. Itu baru nanti perbudakan atau perendahan. Berarti saya menginginkan untuk dihormati berdiri. Tolong semua santri berdiri dan saya jalannya kesot semuanya ya. Ini beda, mohon dibedakan ini. Joget-joget eksotis di depan kiai mereka, di depan publik, di video, bukan 1, 2, 3 video, membludak. Kalau diisi santri, bobrok tak karuan. Kalau seperti ini modelnya, seperti oknum-oknum ini. Harry Pras nyebut oknum terus teman-teman. Padahal banyak membludak. Apakah pantas disebut oknum? Bagi kalian yang memiliki akal pikiran, apakah benar pantas untuk disebut oknum? Silahkan dipikir.